Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan, diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kita masih dapat bertemu kembali dalam kajian atau mengaji kitab tafsir yang telah kita programkan, yaitu membaca kitab tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Said Tontowi. Sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan akhir sebenarnya ya, bagian-bagian akhir dari surat Al-Fatihah, seperti yang telah kita rencanakan bahwa pengajian kita pada Ramadan kali ini hanya sampai pada surat Al-Fatihah saja. Insya Allah kalau masih ada waktu, kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita bisa lanjutkan pada waktu-waktu yang lain. Kemarin telah dijelaskan bahwa sebenarnya banyak pendapat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan syiratal mustaqim itu, atau jalan yang lurus ini sebenarnya apa. Akan tetapi musannif mengatakan bahwa pendapat yang unggul atau pendapat yang paling benar ya di antara banyak pendapat tersebut adalah bahwa syiratal mustaqim atau jalan yang lurus itu adalah ajaran Islam itu sendiri, atau agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian beliau musannif memberikan argumen atau memberikan dalil mengapa pendapat yang unggul bahwa syiratal mustaqim adalah ajaran Islam itu sendiri. Nah, di sini beliau memberikan dalilnya dari hadis Nabi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad warada fil ahadits an-nabawiyyah ma yu'ayyidu hadzal qaula. Disebutkan dalam beberapa hadis Nabi yaitu riwayat yang menguatkan hal ini, yang menguatkan bahwa maksud dari syiratal mustaqim adalah ajaran Islam atau agama Islam itu sendiri. Wa min dzalika ma akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi. Di antaranya apa yang disebutkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nah, ini sabda beliau ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, daraballahu masalan syiratan mustaqima wa ala jambatay syirati surani fihima abwabun mufattahah. Jadi Allah memberikan permisalan atau memberikan contoh atau memberikan penyerupaan dari syiratal mustaqim. Itu seperti apa? Yaitu jalan yang lurus, yang diantara jalan tersebut kanan kirinya itu ada pagar suroni, ada dua pagar, yang dalam pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwab suturun murakhah, dan pada pintu-pintu tersebut ada semacam satir yang murakhah ini maksudnya yang agak tidak tebal gitu, jadi tipis. Ada satir yang ringan atau yang tipis. Wa ala babis sirat da'in yaqulu ya ayuhan nas udkhulu sirata jami'an wa la ta'uju wa da'in yad'u min fawqis sirat fa idza arada al insan ay yaftaha syai'an min tilkal abwab qala lahu waihak la taftahu fa innaka in taftahu talujjahu. Nah, di sini disebutkan pula pada pintu jalan tersebut ini ada orang yang mengajak atau orang yang memanggil-manggil, wahai manusia, masuklah ke dalam jalan ini semuanya dan jangan kamu berbelok-belok. Ada juga yang mengajak-ngajak di atas jalan tersebut. Jika manusia ingin membuka pintu tersebut, pintu yang ada satirnya tadi itu, ada yang mengatakan yang di atas yang di atas pintu ini
mengatakan, wahai hak, celaka kamu, jangan kamu membuka pintu itu. Fa innaka in taftahu talujahu. Jika kamu membuka pintu tersebut, kamu akan terjerumus di dalamnya. Fasyiratu al-Islam, maksud dari jalan tersebut adalah Islam. Wasurani hududullah, yang dimaksud dari dua pagar itu, kanan kiri itu pagar, ini adalah had-had Allah atau batasan atau aturan-aturan Allah. Wal abwabu al mufattahah maharimullah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka itu adalah larangan-larangan Allah atau apa yang diharamkan oleh Allah. Wa dzalika da'i min fawqis surati wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, sedangkan orang yang mengajak-ajak tadi, yang manggil-manggil di atas jalan itu adalah semacam penasihat atau yang menasihati hati kita supaya jangan masuk dalam pintu itu, yang itu sebenarnya adalah pintu kemaksiatan, karena itu adalah yang diharamkan oleh Allah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa siratal mustaqim itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Yang ajaran Islam ini memuat aturan-aturan, memuat larangan-larangan, ya kan? Kita diperintahkan untuk mematuhi aturan tersebut dan kita diperintahkan untuk menjauhi larangan itu. Nah, kalau kita terjerumus atau kita melaksanakan larangan itu, kita akan terjerumus di dalamnya, susah untuk keluar gitu. Orang yang sudah bermaksiat semakin lama akan semakin parah dan semakin lama akan semakin susah untuk keluar dari kemaksiatan itu. Nah, ini hadis ini menunjukkan demikian, bahwa maksud dari siratal mustaqim adalah ajaran Islam. Wal muradu biqaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim, sedangkan maksud dari firman Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ini maksudnya ay tsabbitna alaihi waj'alna minal mudawimina 'ala sayri fi sabilihi. Maksudnya, teguhkanlah kami wahai Allah pada jalan tersebut, dan jadikanlah kami orang yang kekal atau orang yang teguh untuk menapaki, untuk melalui jalan tersebut. Fa innal abda muftaqirun ilallahi fi kulli waqtin. Sungguhnya hamba itu selalu butuh pada Allah di setiap waktu, likai yusbitahu alal hidayah, supaya bisa memantapkan hati dia pada petunjuk, wa yazidahu minha, dan semakin mengembangkan semakin meningkatkan keteguhan dalam petunjuk tersebut, wa yu'inahu 'alaiha, dan mendapat pertolongan dari Allah atau Allah menolongnya supaya tetap pada jalan tersebut. Waqad amara subhanahu al-mu'minina ay yaqulu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, telah memerintahkan pada kaum mukminin untuk berdoa, untuk mohon pada Allah, duh Allah, Tuhan kami, janganlah engkau selewengkan hati kami, janganlah engkau belokkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk pada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami rahmat dari sisi engkau. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Artinya kita mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim ini supaya kita selalu diteguhkan, selalu dikuatkan untuk menjalani atau untuk menapaki ajaran Islam, untuk selalu teguh dalam keimanan. Nah, mengapa ihdinas syiratal mustaqim ini selalu kita ulang-ulang ya dalam sehari itu 17 kali? Nah, karena manusia ini sifatnya adalah molak-malik gitu, artinya berubah-ubah ya. Kadang teguh pendirian, kadang tidak, kadang rajin, kadang malas, ya kan? Kadang semangat, kadang tidak. Nah, ini sifat manusia gitu. Makanya dikatakan bahwa hamba ini selalu butuh pada Allah di setiap waktu. Oleh sebab itu kita selalu mengatakan atau selalu berdoa ihdinas syiratal mustaqim. Apakah doa itu cukup sekali saja nanti dikabulkan? Oh enggak. Manusia ini untuk selalu menapaki jalan petunjuk ini susah, karena sifat manusia ini, hati manusia ini molak-malik, berubah-ubah. Makanya disebut kolbun, ini artinya yang membolak-balik. Makanya nanti dalam sebuah doa kan dikatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau tsabbit qulubana ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya memang demikian sifat manusia itu. Kita ngaji saja itu kan kadang semangat, ya kan, kadang tidak,
baginya santri yang deres misalkan, kadang semangat, kadang sehari dapat 1 juz atau bahkan 2 juz, kadang tidak sama sekali. Kadang kalau yang nambah hafalan misalkan, kadang sehari dapat 2 halaman, tapi setelah itu 1 minggu gak dapat apa-apa. Nah ini seperti itu memang manusia. Makanya kita harus selalu ingat atau selalu mohon pada Allah untuk selalu dikuatkan atau selalu diteguhkan dalam kebaikan. Wa jumlatu siratal ladzina an'amta 'alaihim badalun minasyiratil mustaqim. Badalun ihdinas siratal mustaqim. Badalun minasyiratal mustaqim. Jadi jumlah atau kalam atau kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini merupakan badal. Ini i'rab ya. Posisi dalam kalam, posisi dalam i'rab, merupakan badal dari lafal siratal mustaqim. Walam yakul ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim mustaghniyan an dzikri siratal mustaqim liyadulla anna sirata haula'il mun'am 'alaihim huwa siratul mustaqim. Nah, mengapa di sini dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim tapi tidak dikatakan mengapa dikatakan di awal ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak langsung ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak disebutkan siratal mustaqim dulu. Nah ini rahasianya apa? Nah ini disebutkan atau dijelaskan oleh musannif supaya menunjukkan bahwa jalan orang-orang yang diberi kenikmatan tadi itu adalah jalan yang lurus. Jadi untuk memberikan penjelasan tambahan gitu. Kalau langsung misalkan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim misalkan demikian, nanti tidak akan tersampingkan lafal siratal mustaqim ini. Jadi ini untuk menjelaskan menegaskan bahwa jalan orang-orang yang telah diberi nikmat itu adalah jalan yang lurus, yang perlu kita tapaki, yang perlu kita lalui. Wa qala siratal ladzina an'amta 'alaihim walam yakul siratal anbiya awis sholihin liyadulla ala anna din fi dzatihi nikmah azimah. Mengapa Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Ini memakai ada tambahan lafal nikmat di situ. Tidak langsung mengatakan siratal anbiya awis sholihin atau jalan para nabi dan jalan orang-orang soleh misalnya. Mengapa tidak demikian? Mengapa tidak dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Tidak ada kata nikmat di situ. Nah, di sini untuk menunjukkan liyadulla ala annad-din fi dzatihi nikmatun azimah. Untuk memberikan keterangan, untuk menunjukkan bahwa agama itu pada hakikatnya atau secara dzatiyah ya, ini merupakan nikmat yang agung. Jadi nikmat yang paling agung ini sebenarnya adalah agama. Untuk menunjukkan hal itu, makanya di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Artinya jalan orang-orang yang telah menapaki agamamu, yang itu merupakan nikmat dari engkau. Wa yakfi lidilalati ala uzmatiha isnaduha ilaihi ta'ala fi qoulihi an'amta 'alaihim. Cukup untuk menjadi bukti atas agungnya nikmat ini, yaitu disandarkan langsung kepada Allah, yaitu dalam ucapan an'amta 'alaihim, yang engkau beri nikmat pada mereka. Dan nikmat ini langsung disandarkan kepada Allah. Ini menunjukkan besarnya nikmat itu, yaitu agama. Li'annal murad bil in'am huna 'ala rajih al in'am ad-dini. Karena maksud dari nikmat di sini yang menurut pendapat yang unggul adalah nikmat agama. Fal mun'am 'alaihim hum arafu al-haqqa fatamassaku bihi wa arafu al-khaira fa'amilu bihi. Orang-orang yang telah diberi nikmat tersebut, mereka telah mengetahui kebenaran dan mereka memegang teguh kebenaran tersebut. Mereka juga telah mengetahui kebaikan dan mereka mengamalkan kebaikan tersebut. Jadi kita diberikan atau kita dijadikan pemeluk Islam atau dijadikan sebagai kaum muslimin, ini sebenarnya nikmat yang sangat agung dari Allah, nikmat yang paling agung bahkan dari Allah. Nah, meskipun kadang kita sendiri masih belum bisa merasakan ya, belum apa sih nikmatnya berislam itu, apa sih nikmatnya kita beriman ya, kadang mungkin kita masih bertanya-tanya seperti itu. Tapi sebenarnya
kita dapat kita menjadi pemeluk Islam, menjadi beriman pada Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa. Nah, nanti ciri-cirinya kalau kita sudah bisa merasakan itu, bisa nggak merasakan nikmat ketika kita sholat misalkan, ketika kita puasa, ini kita bisa merasakan nikmat atau tidak, atau masih masa terpaksa misalkan menjalankan kewajiban. Nanti kalau masih merasa terpaksa menjalankan kewajiban, nah berarti belum bisa merasakan nikmatnya iman tersebut. Apakah benar itu nikmat? Iya. Jadi nikmat yang sifatnya apa ya? Nikmat yang sifatnya semacam ketenangan hati ya, ketentraman jiwa, kebahagiaan hati itu. Bukan nikmat yang sifatnya abstrak. Jadi nanti puncaknya adalah seperti yang dalam hadis Nabi, bahwa kanjeng Nabi itu ketika sedang gundah atau ketika sedang sedang ada masalah, atau ketika sedang bersedih ya, ketika sedang ada kesedihan atau kekhawatiran, beliau melakukan sholat. Jadi untuk menghilangkan atau mengurangi kegundahan hati itu, beliau melakukan sholat. Setelah itu sirna sudah hilang kegundahan. Nah, ini salah satu nikmatnya beragama itu, nikmatnya agama. Kalau kita sudah bisa seperti itu, berarti luar biasa. Berarti agama kita sudah bisa memberikan pengaruh yang besar kepada kita. Kesedihan, kegundahan, kekhawatiran kita hilang ketika kita mengingat Allah, ketika kita sholat. Nah, ini berarti kita sudah bisa merasakan nikmatnya beragama. Kalau belum, ya bersabar ya. Jadi perlu dilatih terus, bukan ditinggalkan. Dilatih. Kita belum bisa merasakan nikmatnya sholat misalkan, bukan berarti nggak usah sholat, aku nggak bisa merasakan nikmat saja. Enggak seperti itu. Perlu dilatih terus, dan ini tidak sekaligus bisa, tidak, tapi butuh waktu ya. Kalau kita mau bersabar, insya Allah kita nanti akan merasakan nikmatnya sholat itu. Kalau nggak sholat itu rasanya gimana gitu, atau rasanya pokoknya nggak enak, nggak bisa diungkapkan ya, tapi rasanya nggak enak kalau nggak sholat. Nah, ini sedikit banyak kita telah bisa merasakan nikmatnya beragama, dan itulah insya Allah yang akan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Sampai sini dulu pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.